عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحديث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Babu Salam yang sangat saya muliakan, pagi hari ini kita ucapkan sebagai hamba Allah alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam kondisi badan kita sehat walafiat. Sudah hampir berapa minggu kita tidak mengadakan kegiatan pengajian karena tibanya bulan suci Ramadan dan kita merayakan hari raya Idul Fitri. Bagi hari ini kita sudah melewati semua itu. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan Allah menerima ibadah kita semua, dan semoga Allah temukan kembali bulan suci Ramadan di tahun akan datang. Jamaah sekalian, kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita adalah memohon. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita memohon. Adapun kewajiban menerima bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak bisa mendikte besok mungkin, nanti kali, mungkin minggu besok, wallahu a'lam. Kita diperintahnya ud'uni, jawabannya astajib, kamu berdoa padaku. Persoalan diterimanya kapan bukan urusan kita, urusan Allah. Ya, jangan kita minta ada doa yang tokcer, ada yang doa begini dan begitu, begini, begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mohon, minta. Ini ada riwayat di dalam kitab yang saya baca ini, ada doanya Nabi Daud ini. Kayaknya sepertinya sama kita boleh nih kita doa. Cuman ini panjang doanya, tapi yang kita angkat tentang isi doa ini jamaah. Wa kana min doai Daud alaihi salatu wassalam, adalah dari doa Nabi Daud, yaitu beliau bilang begini, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin. Nabi Daud mohonnya begitu, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, as'aluka arba'atan, aku mohon 4 macam,
Wa a'udzu bika min arba'atin, dan aku berlindung dari 4 macam. Oh, ini doa Nabi Daud yang dimohon, yang diminta, yang diharapkan 4 perkara, yang dihindarkan, dijauhkan 4 perkara. Apa itu permohonan Nabi Daud? Pertama, wa amal lawati as'aluk, adapun yang 4 macamnya aku mohon. Pertama, palisanan dzakira, ya Allah jadikan pertama lidah saya yang suka berzikir, lidah yang selalu nyebut-nyebut nama Allah. Jangan lidah yang selalu kotor omongannya, jangan sampai lidah yang jadi ketus kalau bicara. Ya, ini lidah ini penilaian orang yang dengar, jemaah. Biar kita hebat, kalau ngomongnya nyakitin itu jadi rendah. Tadinya harganya tinggi, jadi apa? Rendah. Ya. Lidah yang berzikir, lidah yang selalu zikir. Manfaatnya apa? Lidah yang suka berzikir itu udah otomatis. Karena Allah jadikan lidah itu gambarannya, pusatnya ke dalam hati. Orang Arab mengatakan, ulama yang maksud, innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, dijadikan lidah itu sebagai tanda apa yang ada di hati. Kalau hatinya ngomongnya cakep-cakep, ngomong mulutnya cakep-cakep, lidahnya ngomongnya cakep-cakep, pembahasan cakep-cakep, hatinya nggak jauh di sini. Ngomong perempuan mulu, mau kawin nih dia nih. Ngomong duit mulu, ini paling senang ngumpulin duit. Ngomong kitab mulu, senang ilmu nih. Innama ju'ilal lisan, dijadikan lidah ini alal fuad, atas apa yang di hati kita nggak tahu, sebagai dalil, petunjuk apa yang di hati dia, kita bisa lihat apa yang diomongin. Kalau ngomong yang ya udah, ini orang wataknya keras nih, kita nggak bisa tahu hati seorang. Makanya mereka para ulama-ulama, kalau kita gauli, kita bergaul dengan mereka, ucapannya sederhana aja. Ya baik, insya Allah, doakan ya. Lain kita bergaul sama supir-supir Metro Mini, lain kita bergaul sama tukang-tukang main gaplek, lain kita bergaul sama orang-orang yang ada di terminal. Orang-orang baik nggak kelihatan wajah indahnya, tapi lidahnya. Gimana kabar kalian? Sehat? Saya hari-hari kemarin itu bersilaturahmi, tahun ini bagian-bagian tertentu di pesantren-pesantren. Kita kunjung-kunjung, masih ada orang-orang baik semua. Cukup omongan setengah jam kita dibuatnya senang meninggalkan dia. Ada orang ngomong, saya ngomong menekin, Pak, ente masih miskin aja ya? Yuk, betah sama miskin ya? Biar itu kalimatnya banyol, bercanda, tapi yang nerima apa? Hati. Ya. Afdalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Paling hebat-hebatnya amal, girangin hati orang beriman. Paling abdal-abdalnya amal, girangin, gembirakan hati orang. Jangan dibuat sakit. Saya demam nih Pak, sakit biasa itu. Kemarin habis siang mandi kali ya, minum es kali, enggak, insya Allah. Yang takut-takut, waduh, jangan-jangan nih kambuh lagi Pak, penyakit. Jadi pertama kita minta lidah yang berzikir, lidah yang suka nyebut nama Allah. Ya, Masya Allah, Insya Allah, Subhanallah. Datang ya Pak, Insya Allah. Diamnya dia, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, dibaca La ilaha illallah. Itu manfaatnya ada nggak itu Pak Ustadz?
Allah yang menyatakan jaminan orang suka berzikir. Alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman jiwanya tenang-tenang, tentram-tentram. Kenapa? Bidzikrillah. Dengan sebab menyebut-nyebut zikir-zikir. Ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Ketahuilah orang suka zikir-zikir itu jiwa-jiwanya bakal tenang. Jadi pertama kita minta biar lidah kita ini lidah yang suka berzikir. Ada zikir-zikir yang kita baca habis subuh apa, habis maghrib apa, harus punya. Mereka bilang ulama-ulama yang jago-jago tentang zikir harus punya, ente punya pedang, harus punya ente senjata jiwa. Mau tidur baca ini, Kulhu 3, Al-Falaq 1, An-Nas 1, kemudian baca ayat kursi 1, Bismillah 11, ada yang mengatakan 21. Itu zikir. Habis sholat istighfar 3 kali, baca ini baca itu, zikir. Ya, jangan nggak ada zikir. Orang-orang yang ada zikir ya begitu, jiwanya kadang-kadang terpengaruh. Omongan begini pengaruh, ngomongan begini sakit hatinya, yang begini frustasi, jiwanya kosong, jiwanya kosong. Satu, ya Allah jadikan lidah kami lidah yang berzikir, lidah yang selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, 4 hal itu. Yang kedua adalah apa? Wa qalban syakir. Jadikan hati kami hati yang bersyukur. Orang kaya, orang yang pandai bersyukur. Orang kaya, orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Duitnya 50.000 tuh orang kaya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kau dapat duit 50.000. Kita beli sayur bayam, kita beli tempe goreng yang mah masih ada 20, beli kacang hijau ya. Kita, orang kaya. Orang miskin apa orang miskin? Duitnya banyak gak pernah bersyukur, ngedumel mulu. Gua heran, gua udah kasih tahu jualnya besana gini, udah gua ketemu yang punya tanah, dikasih masa gini. 50.000 contoh yang paling gampang bersyukur untuk orang kaya. 100 juta ngedumel itu orang miskin. Kalau kita kalau suruh pilih mendingan 50.000 100.000, 100 juta. Kalau angka mendingan juta. Tapi kalau menurut Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur itu tuh. Apa kita kira orang yang duitnya banyak bersyukur? Ikutin dah keadaan grafiknya dunia, bukan bikin adem, bikin panas. Ikutin dah grafiknya dunia ini, dunia duit, dunia dolar, dunia ini, ikutin. Bukan bikin adem. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Itu kalla pada sana la yumbadanna bil, ya Allah, dia kira itu hartanya bakal kekal, bakal bahagia. Jadi kita minta sama Allah lidah yang bersyukur, itu lidah yang orang kaya begitu. Alhamdulillah ala ni'amillah. Yang ketiga apa itu? Yang dimohon sama Nabi Daud, dan kita boleh lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, wa badanan sabira, badan yang sabar. Badan kita biar sabar ibadah, bangun malam disuruh bawa ini, disuruh istri ke sono, sabar. Anak harus kita gendong, cucu nangis kita harus diemin, sabar. Tingkat paling hebat sabar. Sampai Allah mengatakan innallaha yuhibbus, Allah sangat suka orang-orang sabar. Cucu 2, gimana kita diemin? Bini masih kurang, gimana kita hibur? Teman lagi sedih, gimana kita hibur hatinya? Oh,
Jadi orang yang sabar tingkatnya disayang sama Allah. Ya, menerima, nggak ngeluh, nggak ngedumel. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini urusan rumah tangga nih. Saya bacain aja deh kalau gitu. Yaitu lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang sabar. Yang keempat, wa zaujatan tu'inuni fid dunyaya wa ukhrati wa akhirati. Kumohon ya Allah, saya terjemahin aja ya. Kumohon padamu ya Allah zaujatan, istri yang menolongku soal dunia dan soal akhirat. Lidahnya berzikir, hatinya syukur, badannya sabar, bininya mendukung masalah dunia dan masalah akhirat. Dunianya dia hebat, diolah tuh uang kita kasih. Akhiratnya dia hebat, dia dukung kita. Mah kapan lagi kita salat berjamaah? Ya Pak, kita salat malam yuk, nanti malam yuk. Aku udah siapin baju koko nih biar papa pakai. Ya Pak, kita puasa yuk. Pak, duit ada, kita umrah yuk Pak yuk. Itu namanya bini yang mendukung kita soal dunia dan akhirat. Cari bini yang begitu tuh. Kalau bini kita kan soal dunia melulu. Kita kasih duit 100.000 untuk amal, gede banget amal 100.000. So pilih, mah kita amal di masjid ini mendingannya 100.000 apa yang 10.000. Tanya bini kita, Pak, kapan lagi kita beramal? 100.000 Pak. Itu namanya bini yang menolong akhirat. Banyak amat amal, masjid juga banyak duitnya, kayak amal lagi. Jadi berapa kita beramal? 2.000 dah, gak kelihatan ini. Ada bini-bini yang gitu, bukan bini di sini, soalnya Singapura. Yang masalah Ustaz Somad, hitungannya begitu. Kalau dunia ya Allah. Cari bini kita didik biar sama akhirat juga hebat, sama dunia apa lagi. Dah 4 selesai. Karena ini 4. Jadi 4 permohonan, ada 4 kita berlindung nih. Apa isi perlindungan yang 4? Tadi permohonan. Wa amal lawati a'udzubika minhunna. Yang aku mohon kata Nabi Daud ada 4 macam. Apa itu? Fa'udzubika min waladin yakunu alayya sayyida. Aku berlindung ya Allah, jangan sampai anakku menjadi tuan. Coba ini bayangin. Jangan sampai anak-anakku yang 1, 2, 3 jadi tuan, jadi raja. Kita jadi jomos. Udah terjadi belum sekarang orang tua jadi jomos? Kita lihat. Disuruh mulu mana? Jadi kalau yang nyuruh kan bos, yang disuruh pembantu. Pak beli nasi uduk Pak. Banyak yang gitu. Aku lapar nih Pak, mau sekolah, mau kuliah, beli nasi uduk. Tuh saat dia nyuruh jadi apa itu? Sayyidah, jadi bos. Si anak, kitanya jadi apa? Ada yang begitu. Ada yang suruh ngepel. Mah, nanti ada tetamu mah. Istri bagian masak, mama ngepel ya mah. Nabi Daud udah mengungkap, jangan sampai aku berlindung dari anak-anak yang bukan nyenengin. Sampai anak enak jadi apa? Jadi sayyidah, jadi pimpinan, jadi bos. Orang tuanya jadi bujang. Oleh bapak, ibu lihat zaman sekarang ya Allah. Sampai dia malu itu orang tuanya ditampilkan di saat teman-temannya datang. Kemana tuh orang tua? Ditaruh di panti-panti jompo. Orang tua yang udah pakai tongkat begitu harus sana dia ngurus daripada di rumah kita. Ya Allah, lu nggak tahu lu berkah tuh gara dia tuh. Keberkahan rumah ente gara-gara ada wali Allah. Siapa wali Allah? Tuh ibu ente tuh di situ. Bapak ente di situ. Malah kalau bisa punya istri dukung.
dukung. Pak, saya bagian bersihin mama atau papa, ayah beli ini. Kita girang banget bini kita yang nyebokin, yang mandiin, kita punya orang tua. Waduh, kayak enak banget. Mah itu mandi, ibu geli. Ibu lu begitu banyak korengnya. Ya Allah. Ya, jangan sampai ini Nabi Daud kayaknya ngepas sama kita nih. Ya Allah, aku beli dong ya Allah, anak-anakku, cucuku menjadi apa? Bos. Kakek datang ya kek, beliin somai kek depan tip top. Lah kakek beli somai. Ini saya ngomongin bukan kagak ada. Kita kena sayang sama cucu. Lempengan begini itu kakek jadi apa? Jadi bujang. Siapa bosnya? Cucu. Kenapa begitu pertanyaannya? Cucu anak nggak ngerti bagaimana ini kakek, ini ayah. Dalam akhlak boleh nggak nyuruh? Karena nggak tahu akhlak, nggak dengar siraman agama kepada anak kita. Dianggap tuh kakek, ayah, sama teman. Dulu ada cerita, ulama menceritakan, ada seorang ngadu kepada ulama itu, Tuan Syekh, ini saya punya anak mukul kepala saya, Tuan Syekh. Nak, kamu mukul apa nak? Iya, kamu mukul apa ayam? Iya. Aku tanya Pak, ini anakmu diajar agama enggak? Enggak Tuan Syekh. Diajak bergaul enggak sama orang-orang baik? Enggak Tuan Syekh. Disuruh kumpul-kumpul pengajian enggak di musola, di masjid? Enggak Tuan Syekh. Jadi anakmu kegiatannya apa? Pagi saya suruh ngangon. Dulu kan orang dari zaman nabinya yang terkenal ngangon, ngembala, aku suruh ngangon. Kata Tuhan, saya bilang cukup. Ya udah. Kenapa Pak Guru? Ya udah. Dia suka ngangon tiap pagi, nggak pernah libur. Ya enggak. Kalau mau dia sekolah nanti jam 10 ke atas. Jadi dia nggak bisa membedakan mana kepala sapi sama kepala kamu. Dia suka ngebukin kepala sapi. Kalau misalnya itu sapi suruh pulang masih mau sono, sering begitu. Bapaknya ngenekin, dipukul lagi. Bagus. Jadi tuh anak bisa mukul kepala ayahnya karena tuh anak nggak bisa membedakan antara mana kepala sapi sama kepala sapi. Dia tahu ini kepala ayahnya kepala sapi dari mana? Siraman agama, pengajian. Jadi mohon maaf, kalau banyak anak-anak durhaka, ngeselin lah gitu, nyakitin, ya pantas Pak dah. Dulu Bapak ngeremehin soal agama. Untuk apa saya? Bapak mohon maaf ya, Bapak didik anak ke agama bukan disuruh jadi ustadz Pak, bukan. Bapak saya bilang, anak Bapak suruh ngaji bukan disuruh jadi ustadz. Ustadz itu profesi, bukan kalau ngaji jadi ustadz. Jangan jadi ustadz, miskin. Jadi direktur kalau bisa. Cuman itu bimbingan agama dari kecil sampai umur balik, mengarahkan akhlak. Tanganku untuk apa diciptakan? Untuk mencuri akhlak agama yang menerangkan. Mulutku bagaimana? Kepada orang tua, ini orang tua yang lahirin, ini teman, ini paman, ini. Itu kan yang bahas, ini rumah Allah, ini Alfamaret. Anak-anak saya nggak tahu namanya bangunan, dia nggak tahu ini rumah Allah, dia ini namanya Ancol, sama. Jangan salah kalau dia ke masjid udah ribut. Anak-anak kita nggak ngerti. Bapaknya dipukul, kata tuh guru tadi bilang apa? Dia nggak bisa bedakan pendidikan agama, bukan suruh jadi ustaz. Ini orang begini, anak saya suruh ngaji. Oh enggak, jangan jadi ustaz ya. Didikan agama ini penting. Bukan suruh jadi ustaz. Anak pesantren enggak. Pesantren sekolah agama, di sana ada SMA-nya, di sana ada STM-nya, di sana ada bagian ini. Didikan agama itu yang membuat akhlak dia bagaimana nanti pejabat, nggak berani korupsi. Didikan agama. Coba lihat penampilan ngerti agama, tapi kesentuh ilmu agama yang dulu pernah diajarin. Lihat, bukan kita ya. Kalau kita sih alhamdulillah, didikan orang tua kita dulu suruh pada ngaji. Yang saya prihatin nih,
anak-anak kita ini. HP di tangan dia begini aja. Coba dia kesana dulu sebentar beli gula. Ada adanya mama. Nggak tahu orang sibuk kali. Dia lebih pentingkan ini. Lagi urusan masalah apa persoalan dia apa di HP lagi. Kamu ada aja. Tar. Ini udah kita ngerasain. Nabi Daud mengatakan, Nabi Daud ini, jangan jadi anak-anakku ini jadi sayyid, tuan. Kita jadi apa? Jongos. Udah terjadi belum perlindungan Nabi Daud kepada Allah tentang anak jadi apa? Jadi tuan. Udah terjadi sekarang ini. Udah solusinya cucu ke anak, udah pesantren ini. Bukan suruh jadi ustaz, bukan ya. Ini orang dikait-kaitkan, oh kalau ngaji jangan jadi ustaz. Nanti setelah dia SMP atau SMA di sekolah Islam udah ngerti agama, lanjutkan kuliah. Jangan jadi ustaz. Karena begini sih, suruh ngaji, suruh jadi ustaz. Bukan. Tangannya harus tahu kemana dia pegang, apa yang harus dia pegang, apa yang harus dia raih. Mulutnya harus dia tahu. Ini kan semuanya bukan ilmu matematika, bukan ilmu IPS yang mengatur itu semuanya. Niatnya harus lempeng, bukan ilmu bahasa Inggris. Kalau udah ilmu agama anak-anak kita diremehin, ya udah nanti bakal terjadi senjata. Makanya apa? Tuhan, lo rasain aja dah. Saya nggak ungkapin cerita banyaknya, tapi ada seorang ngeluh, aduh Pak Ustadz, ya Allah, kok anak saya jadi begini Ustadz? Kenapa Pak? Diem lama 5 menit, nangis. Waduh, ada apa nih? Saya nanya. Jadi anaknya itu kerja, udah kerja, senang sama bosnya. Bosnya orang Manado, non Muslim. Besok hari Minggu mau dibaptis dia, jadi istrinya. Ayah mamanya udah macam-macam, udah jangan kamu, udah aku mau dibaptis Pak, mau keluar dari agama Islam. Terserah mama, itu tujuan saya, udah dewasa, saya hak memilih. Ayo coba. Zaman kapan itu? Lu jerit-jerit ke ibu, lu nangis-nangis sebagai bapak. Nggak peduli itu orang tua yang lahirin, yang penting kekasih gua kalau kaya. Ya Allah. Jadi ini kembali ke masalah perlindungan yang pertama. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku jadi apa? Tuan. Udah terjadi Pak ini. Sian. Yang kedua, perlindungan apa lagi nih? Ya, yang kedua, Nabi Daud minta perlindungan. Ini untuk kita sebenarnya. Wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil musayyib. Waduh, ini apa lagi? Ya Allah, aku berlindung dari istri yang bikin aku jadi tua sebelum waktu tua. Syaib itu artinya uban. Jangan sampai kita udah berubanan gara-gara bini. Kalau tua memang itu wajar. Masih umur 35, 32. Lu umur gua udah hampir 50, lu gak seperti semua. Sama bini gimana? Ya Allah, benar 4 hidupnya. Apa tuh 4? Jadi 4 dia takut rame di rumah tangganya, jadi timbul putih. Kalau Pak Haji, untung Pak Haji Ishak mah emang kewibawaan lain, putih-putih dari sore. Ini putih belum waktu putih, separuh putih. Ya Allah, muka lu begini, ya Allah Ustaz. Makanya Pak, punya bini biar atuh nyenengin cukup, daripada punya bini 3-4 jadi rongrongan. Bini atuh aja diandanin dah. Ini ngomong yang takut sama bini. Bini nyenengin udah. Kita bikin muda sama dia, bikin dia ajak senang sama dia. Makan apa yang dia senang, dia bisa ngolah. Biar bini kita potongan-potongan model-model orang Tambun Bekasi nggak apa-apa. Bini kita kan rata-rata model-model nggak ada yang bintang film kan, bini kita kan yang pakai sendalnya lain sebelah kan, bini kita kan begitu. Sampai bisa sampai ke hati, bikin orang jadi dunia jadi sempit. Bini
Al-mar'atu syahirah, bini yang cerewet, galak. Jawab nggak percaya. Makanya Nabi Daud dulu pernah ngadu kan Allah, ya Allah, aku suruh kawin sama engkau ya Allah, aku sudah kawin ya Allah, tujuan agar dosa aku diampunin, terus kawin lagi sudah. Oh ini bini yang terakhir ya Allah, galak banget ya Allah. Bini kan kalau masih 2-3 minggu belum kelihatan wataknya. Kalau udah 3-4 bulan, 4 tahun, 5 tahun, amboknya kayak kebok celeng. Ada nggak punya bini begitu? Belum kelihatan 2-3 minggu, wow masih mesra-mesraan. Papa makan cendol ya papa, masih 2 minggu. Tar lu, kata Nabi Daud, ya Allah ini apa itu punya? Daud, kata Allah bilang, kamu minta diampuni dosa di dunia kan, di akhirat sudah bersih. Itu satu di antaranya. Kamu sabar, istri begitu, diampuni dosa-dosa kamu. Jadi kalau kita bini kita galak, ada positif juga tuh. Alhamdulillah, bini gua cerewet, ngurangin dosa. Cari bini yang preman, kalau bini kita yang taat, dia kan enggak ngapain dosa. Mah, bikin nasi goreng ya? Iya papa. Dosa kita nggak bakal kurang. Cari kalau berani bini yang galak. Oh, apa gua? Jadi suami dia mana tidur mulu. Nah itu tuh. Alhamdulillah. Antar periksa kita di rumah. Kalau bini kita kan, alhamdulillah mama, aku punya bini ngabisin dosa. Ngapa papa? Ya udah dah, jangan diterusin. Jadi ini berlindung nih dari istri yang bikin kita jadi ubanan, jadi tua, belum tua udah tua. Kalau tua emang udah tua. Ini belum waktunya tua. Coba lihat ya. Saya nggak teman-teman yang di bawah umur saya, adik-adik kelas ketemu waktu reuni. Subhanallah, lu model lu jadi begini nih. Lu cucu, anak buru hatu, gigi udah ompong. Ya Allah, percis kayak orang-orangan di sawah, kurus ya. Apa bisa begini? Bininya galak. Jadi bini atuh aja Pak, nyenengin enak tuh, bikin girang. Ya Allah, daripada banyak air nyusahin ya. Ini Nabi Daud, aku berlindung dari istri yang bikin kita tua sebelum waktu apa? Tua. Tusyaibuni artinya sini apa? Uban. Ya. Yang berapa persen? 2 ya? 2 ya? Pertama anak yang jadi bos, yang kedua istri yang ngeselin kita nih. Mudah-mudahan ibu-ibu nih, ibu-ibu salehah semua yang hadir di Babu Salam nih ya, jangan demol nih bu, jangan Pak Mahfud selalu, bukan yang di kitabnya begitu. Yang ketiga, nah ini apa lagi nih? Nabi Daud berlindung, wa min malin yakunu wa bala alayya. Ya Allah, aku berlindung dari harta yang jadi bencana. Suka apa punya duit 100 juta? Mendingan 1 juta bikin tenang, ada amal di situ, ada girang di situ. 100 juta ada orang yang nyumpahin kita karena kita zolimin, kita bohongin, kita khianatin. Apa manfaatnya? Jabatan yang dia raih, banyak orang kesal, banyak orang nyumpahin, untuk apa? Kita pengen duit yang masuk ke kantong, ke rumah kita, nggak ada orang nyumpahin kita, nggak ada orang kesal, nggak ada mampus. Jangan. Tadi kita baca doa tuh, doa kunut. Apa kita minta yang ketiga? Barik lana fima a'tait, barik lana, berkahkan ya Allah, fima a'tait, apa yang kau berikan ya Allah, berkahkan ya Allah. Duit biar berkah, istri biar berkah, ilmu biar berkah, kendaraan biar berkah. Kendaraan biar berkah, menolong orang, boncengin orang, berkah. Tuhan punya kendaraan, pelitnya bukan main. Orang kalau pelit, ada nggak yang doain? Orang kalau pelit rata-rata didoain, disumpahin. Motor wow baru tuh, gue boncengin, gue enak aja, ntar gue rusak.
Nah si pelit motornya jatuh ke got, orang doain apa kesian apa numpang syukur. Jangan sampai kita punya harta, apapun namanya harta, menjadi bala, wabala, bencana di keluarga, bencana di anak family. Banyak orang ngadu sama saya tentang warisan ini membuat orang jadi retak. Berapa masalah itu, ya Allah, asal udah ribut harta, kita belum ngomong dia udah, saya nggak setuju, padahal udah nggak enak kan. Saya bilang udah sekarang di pengadilan aja deh, nggak kena ini, nggak cocok pakai cara Islam mana baru ngomong, enggak, saya nggak setuju. Orang kalau udah harta begitu membuat persaudaraan sampai sekarang gitu, gak negor udah. Apa manfaatnya dia meraih ratusan juta, tapi sama abang sama ponakan udah saling tinggi-tinggi, kemudian lupa tuh orang itu. Kita pengen harta yang kita dapat adem. Ini Nabi Daud mengatakan begitu. Itu yang ketiga ya, jangan sampai harta menjadi apa? Malapetaka. Nah, yang keempat, wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha walau ra'a minni sayi'atan afsyaha. Aku berlindung dari tetangga yang liatin kebaikan dia sembunyiin, tapi dia lihat kejahatan disebarluasin. Kita berlindung dari tetangga yang namanya tetangga khianat. Ya kebaikannya dia, tapi dia cacat dikit. Tuh siapa tuh malam-malam jam 10? Waduh, Bapak Mahfud sama siapa cewek itu? Wah, gua ngomongin, jelekan diceritain mana-mana, cakepan kebagusan kita disembunyiin. Tetangganya ngumpet-ngumpetin kebaikan, matanya cuma, kita baru renovasi rumah, waduh, lihat begini. Itu tetangga berlindung dan begini, yang liatin kekurangan, ya kesalahan kita disebar luasin kemana-mana, malah disumpahin. Na'udzubillah min. Nah, inilah pengajian kita pertama setelah kita libur. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan manfaat apa yang saya bacakan dalam doa Nabi Allah Daud. Cukup kiranya, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.